apalagi nih isu Jakarta nih Om P nih banyak nih, Bos. Iya, jadi kemarin konstelasi pilkada udah boleh diomongin belum? Saya nggak tahu. Kalau itu urusan partai masing-masing ya. Iya. tapi katanya Pak Anies survei paling kuat nih Om. Iya, kemarin kan Buat maju pilgub. mencapai Kim Jong Un kata lembaga survei Populi kemarin. Iya. Approval ratingnya tinggi. Iya, itu Ya, bahasanya kalau dia mau maju lagi itu hak sebagai warga negara ya, kita harus hargai juga. Nanti kan partai akan siapa yang akan dijadikan calon-calonnya masing-masing. PDI mungkin dukung Anies ya Om? Tanyakan rumput yang bergoyang. Mantap. Nah, Om, ini terakhir nih mungkin. Om. Jadi Banyak nih, Ri. iya, kita DKI ini kita ngikutin tiap hari tuh. Iya benar-benar. Nah, kalau kita lihat nih sekarang kan udah mau apa namanya ada perubahan-perubahan targetnya Pak Anies nih. Nah, salah satu isu yang menurut Populi kemarin cukup mengecewakan masyarakat adalah DP 0 itu. Nah, Om sendiri gimana melihat kegagalan ini? Emang ini nggak bisa dieksekusi atau gimana? Sehingga targetnya itu turun tuh dari berapa ratus ribu jadi puluh ribu, sekarang jadi 140 sekian aja yang jalan gitu. Kalau gue mau jelasin ini udah capek bos, gue jelasinnya. Nggak usah lah Om. Orang udah tahu juga bos. Di mana sih letak DP 0 rupiah ini? Sekarang masuk ke dalam permasalahan ranah hukum, gitu loh. Sebetulnya kan kenapa harus DP 0 rupiah sih? Terus kan dong pemerintah sebelumnya ada apa namanya Rusunawa. sama Rusunami. Itu terus. Itu kenapa pasar rumput udah jadi tuh barang tuh Om ya. jadi, Pak. Gitu loh. Kenapa sih harus berubah dengan nama istilah bahasa yang lain? Sama. Sama. Samawa, apa namanya sekarang Samawa ya? Iya. Nah, gak ngerti deh Samawa tuh apa lah. Iya. Tapi gue belakang gak ngerti bos. Iya. Jadi hal-hal seperti itu Pak, ya sebetulnya kalau meneruskan yang baik kan nggak salah. Kenapa harus punya ide-ide baru gitu loh? Terobosan baru. Takut namanya tidak diingat oleh masyarakat Jakarta. Kalau beliau tuh istilahnya membuat satu lemparan pekerjaan yang baik di tengah masyarakat pasti dikenang kok. Sekarang orang pasti ingat, oh Pak Jokowi MRT Pak Jokowi. Sebetulnya dulu yang groundbreaking Pak Poke, tapi dieksekusi oleh Pak Jokowi. Makanya saya pikir kita mimpin Jakarta nggak perlu orang pintar dan pandai ngomong bos, eksekutor. Anak buah harus pinter-pinter. Nah, itu tugasnya anak buah kan. Ada apa? Masalah apa? Mikir lo gitu kan. Kita yang mengeksekusi, kerjakan di sini, fokus kerjaan. Jadi anggaran jangan berkhayal yang nggak karu-karuan. Akhirnya pencapaiannya nggak mendapatkan. Ini yang terjadi di Jakarta sekarang. Om P lihat pencapaian nggak sesuai harapan. Sesuai harapan bos. Sekarang dia kalau mau berubah RPJMD kan 3 kali lu RPJMD dirubah. Saya pikir lu salahnya apa? Itu kan janji politiknya dia terhadap masyarakat. Laksanakan. Kalau misalkan ya pas akhir masa jabatan itu kan jadi pertanggungjawaban. Lu nggak bisa begini, lu nggak bisa begini. Nah, nggak ada yang lu kerjain. Makanya saya bilang Anies Baswedan tuh bersih. Karena nggak ada yang dikerjain. Ada Om, sumur resapan tuh banyak Om. Saya tolak. Nah sumur resapan tuh Om P bahkan bilang mending buat ternak lele bos. Aja. Sebetulnya kalau dia kerja sama kepala dinas KPKP itu Pak, itu dimasukin lele udah besar 3 bulan kulaan Pak. Membantu masyarakat. Nah emang nggak berguna itu apa sih Om? Ya sekarang kan salah kaprah Pak. Harusnya dia fokus. Dia ada dulu namanya normalisasi. Sekarang ditambah sama dia namanya naturalisasi. Itu laksanakan aja. Nah itu gimana Om? Ini menarik Om karena kemarin PT UN juga memutuskan keruk Pak Anies diminta untuk mengeruk Kali Kambang. Masyarakat Ya, sekarang menganggapnya Pak Anies Om yang ngeruk. Permasalahan kan Pak di Jakarta ini kan masalahnya banjir dan macet. Nah banjirnya dulu lah kita bicara kemarin, apalagi yang saya baca di media sosial ada dipertontonkan masyarakat menang. Iya. Itu pasti menang Pak. Karena apa? Nggak digarap apa-apa. Yang namanya turap dari hulu sama hilirnya nggak diselesaikan. Kalau saya jadi gubernur Pak, hulu sama hilirnya saya bereskan dulu, pasti Jakarta tidak banjir itu bohong. Pasti Ada banjir. genangan pasti banjir. Nah itulah yang kita cari jalan keluarnya. Ini hulunya mau beres ke hilir dipatah tengah jalan. Contoh soal yang paling gampang adalah di lapangan Ros itu kebun SMA 8 ya. di Bukit Duri. Ya. SMA 8 sekarang nggak banjir Pak. Karena apa? Turapnya udah lewat.
Sampai di Kebon Baru nggak diteruskan itu turapnya. Apa yang terjadi? Banjir Kebon Baru nggak karu-karuan. Saya pernah masuk ke situ. Karena kalau melanjutkan kan harus menggusur Om. Nah kalau menggusur itu kan nggak sesuai janji kampanye. Pak Anies. Ya sekarang bicara masalah bukan menggusur atau nggak menggusur. Kenapa sih Jakarta banjir? Kalinya yang 13 sungai itu memang satu dikelola oleh pemerintah pusat. Kalau saya sebagai Pak Anies, saya meminta kepada Pak Presiden atau Pak Menteri PUPR, Pak ini biar saya yang kelola. Karena kita punya anggaran Pak, diturap semuanya. Contoh soal lagi tuh Kemang, Fasos-Fasum nggak dikasih kepada pemerintah. Fasos-Fasum tuh hitungannya ada uangnya loh Pak. Akhirnya apa? Kayak kuali gitu. Jadi garis sepadan kali itu dilewatin sama pondasi yang punya rumah. Iya akhirnya kan kecil. Yang tadinya mungkin 20 meter sekarang jadi 5 meter. Volume air sebegitu banyaknya, nggak ada tempatnya, ya lari kemana-mana. Sementara normalisasi nggak mau dijalankan. Nah, naturalisasi juga nggak dijalankan. Ada satu camat, saya nggak bisa sebutkan camat ini, saya tanya, Pak Camat, apa sih bedain naturalisasi sama normalisasi? Nggak bisa jawab, bos gimana jadi camat? Nah, hal-hal seperti itu kan harus ada sentilan dari pimpinannya dari tingkat wali kota sampai ke tingkat gubernur. Berarti kesimpulannya Pak Anies ini nggak baik hubungannya sama pemerintah pusat itu, Om. Ya, saya pernah pada saat bukan nggak baik ya. Ya karena nggak bisa. Ini pancingan ya, sekarang kalau gimana saya nggak tahu, saya dengar isu ya, isunya mau minta bicara masalah kali bantuan untuk apa kali-kali yang ada itu pembebasannya atau gimana. Harusnya kan gubernur yang datang, bukannya kepala bidang bos. Kayak gitu-gitu kan juga ya gue bilang wah masa gue dikasih kepala bidang. Kalau kepala bidang ketemu kepala bidangnya PUPR kan nggak ketemu akhirnya. Yang mengeksekusi siapa? Harusnya buka komunikasi yang baik. Makanya sekali lagi Pak Anies jadi gubernur tuh udah pengen otaknya jadi presiden. Ya itu dia bos. Nah, selesai Jakarta. Gila. Iya Gitu betul. loh. Karena gue juga pernah wawancara dulu Om sama Kementerian PUPR nih. Iya. Ya baik menterinya, staf khususnya, dirjennya. Ada rencana yang terputus Om dari normalisasi. Jadi dari hulu Bogor kemudian Jakarta tuh kan pelan-pelan dinormalisasi sampai Jakarta, tapi terputus karena mau nggak mau kalau mau menormalisasi itu harus menggusur orang kan Om, harus memindahkan orang gitu. Tapi ini nggak jalan gitu. Nah DPRD sendiri nggak mempush bahwa ini rencana yang udah dijalankan sama Pak Jokowi Ahok ini ya dijalankan saja gitu, dilanjutkan saja. Ya, itu. Ada nggak concern soal itu? Bukan ini, kita kasih anggaran besar-besar Pak mengenai masalah Banjir. sumber daya air banjir. Tapi kalau uangnya bacaan yang gak karu-karuan kan sayang juga Pak. Ya nggak? Bacaan ini gimana Om? Bacaannya banyak sekarang kayak ada TGUPP yang sebetulnya perlu 10 aja sekarang 74 gitu loh. Itu kan pemborosan. Sebetulnya kalau itu dibuat beli uang anggaran ke kali-kali itu kan jadi bisa dipakai. Contoh soal kecil lah kasarannya. Nah pertanyaannya gini, sodetan-sodetan di Jakarta ini nggak disodet sama dia. Itu yang karena janji politiknya dia. Tidak mau menggusur orang. Ini kan menggusur kan bukan berarti ini memindahkan dulu tempat di mana kasih rumah susun, Bapak tinggal di sini loh ya. Karena ini bukan urusannya, bukan hak Bapak juga, ini punya pemerintah. Tapi karena dia takut mungkin popularitasnya atau elektoralnya jelek, ya dia diemin aja. Ya ini hasilnya sampai sekarang 5 tahun apa yang dikerjain, emang dia bersih, yang ada kerjaannya. Nah Om, ini kan udah mau habis Pak Anies. Setelah Pak Anies habis ini gimana menurut Om nih? Apakah Om P bakal masih kenceng nih sama gubernurnya baru atau minta Pak Ahok lagi balik? Atau ya kan nggak tahu kita nih kan. Semua kan tuh diskresi dari Kementerian Dalam Negeri dan diputuskan oleh Pak Presiden. Saya rasa ya memohon kepada Pak Presiden, Jakarta harus benar-benar orang yang ngerti permasalahannya. Karena kalau cuma hanya dicoba-coba, kasihan Pak. Ini ibu kota negara yang sebentar lagi dipindahkan ibu kota negaranya ke Penajam, dan di sini dari kota ekonomi, ya kan? Dia harus ngerti di situ posisinya. Iya. Kalau nggak begitu Pak, ya Bupert kita cuma bicara begini, diskusi nggak ada gunanya juga bos. Ini kan mengkritik bukan saya membenci loh. Tapi kalau dikritik nggak bisa dikritik ya kita benci. Ini kan ada Renstrada yang 3 tahun itu kan ya lagi diatur sekarang, lagi diinin. Itu prosesnya gimana?
yang untuk Itu gubernur. DPR lah ya, Iya. itu DPR, keputusan DPR. Tapi kalau saya melihat Pak Presiden kan dia nggak mau, ya nggak mau diperpanjang. Yang instruksi Mendagri itu loh yang Iya. baru. Untuk Untuk DPRD dan gubernur Ya, untuk menyusut itu kan- 3 untuk penjabat kemudian ya, gitu. termasuk presidennya akan ikut mundur kalau misalkan itu terjadi. Oh iya Jadi, betul ya, di level presiden ya, juga sampai ya. level ikut semua gitu. Iya 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 iya. Nah, kalau itu ini kan urusan DPR lah. Ya Pak Presiden pernah declare dia tidak mau gitu. Iya. Tapi kalau buat saya, bukan sekali lagi saya kenal dengan beliau, sahabat beliau atau siapa lah ya. Buatlah Indonesia atau Jakarta yang terbaik juga gitu loh. Karena kalau enggak peninggalan jadi museum-museum lagi, akhirnya jadi beban politik setelah beliau jadi pensiun gitu loh. Itu aja. Ya. Om, ini terakhir-terakhir nih, Ri. Ya. Kita pengen nanya nih. Om P ini kan dianggap sering kritik Pak Anies karena sahabatnya Pak Ahok aja gitu. Masih ada luka-luka lama ini. Yalah. Pak, gimana Om? Pak Ahok itu apa yang bisa kita, dan Om P ini rajin nih, Ri. Kalau ketemu orang tuh dia selalu bagiin Buku kebijakannya Ahok gitu loh. Daripada banyak cincong kalian, nah ini belum bayar. Lu belajar deh. Karena waktu itu calon-calon wakil gubernur yang hadap ke ketua DPR dikasih bos buku Pak Ahok, bos. Bukan bukunya ya. Bukan bukunya sendiri, bukunya Bukunya Pak Pak Ahok. Ahok dia bukan buku Om P, dia bukunya Pak Ahok. Nggak, jadi Gimana Om? ya, Apa yang kita bisa belajar dan kita rindukan sebenarnya dari sosok Pak Ahok sebenarnya? Yang Om kehilangan lah di masa ini nih. Ya kalau Pak Ahok ini kan sahabat saya. Ya dia agak kurang sependapat. Saya agak kurang sependapat dari dulu karena toet-toet mulutnya dia. Tetapi kalau Yang ini kan toet-toet mulutnya bagus Om. Ya, bicara masalah kinerja, itu orang ya saya banyak belajar dari dia. Pengalaman saya juga banyak belajar dari dia. Ternyata pernah ada satu contoh yang mengangankan buat saya di APBD 2014 apa 13 gitu. Ada istilahnya 1,8 triliun di markup oleh beberapa SKPD. Dia juga nggak percaya sama orang. Pas diperiksa sama dia, bener dipanggil, disisir sama dia satu persatu. Itu pemimpin, Pak. Disisir per SKPD apa yang kamu yang prioritas dan tidak prioritas. Kalau nggak dicoret, nah hal-hal seperti itu saya sering ikut di dalam rapat-rapat pimpinan dengan para SKPD. Jadi saya bilang kepada SKPD, kamu jangan ngomong sip-sip aja sama Pak Gubernur. Saya jalankan di dalam rapat dengan SKPD, ternyata banyak penghambur-hamburan permasalahan keuangan. Disisir malah dia ketemu 4 triliun lebih, Pak. 4T Om. 4T lebih 2014 kalau nggak salah. Itu anggaran-anggaran yang dianggap gak berguna nggak tuh. berguna, siluman lah pada saat itu. Kerjasama itulah saya dengan beliau tuh kangennya ya mulutnya. Saya juga berkelahi juga sama dia. Iya. Ya nggak apa-apa kok, biasa namanya orang Korea ini, karena dia keras juga saya keras. Ada yang ini buat saya sampai hari ini saya teringat adalah DPR, Dewan Perampok Rakyat. Itu gua bener-bener sama dia. Kapan gua ngerampok muka lu? Gitu loh, kayak gitu-gitu tuh. Jadi yang keterbukaan ini kan lebih enak Pak daripada kayak ngomong diem, baik ya Pak, tapi nyopet gitu. Nah, itu kan nggak bagus. Nah, saya ingin memaksimalkan anggaran pendapatan dari DKI ini dipakai sampai ke masyarakat yang baik juga, itu aja. Om P aja ketua DPRD merasa tidak diberi transparansi, Bos. Ya gimana coba? Padahal saya membahas anggaran selalu transparan, terbuka untuk umum, dan di ruang paripurna itu belum ada sejarah. Ya saya. Itu gara-gara Ahok effects juga tuh Om. Enggak juga, memang kita cerita dengan Pak Jokowi, saya dengan Pak Ahok pada saat itu kita terbuka ya. Saya bilang, saya kan buka, orang saya nggak punya beban apa-apa Pak. Ya alhamdulillah saya dapat posisi seperti ini dipercaya oleh Ibu Ketua Umum saya, Bu Megawati Soekarno Putri, menjadi Ketua DPRD. Pertama ya keringet dingin, nih apa yang gua kerjain. Tapi pengalaman itulah yang menjadikan saya makin matang. Dan memang saya kan juga sebelum saya masuk politik saya bekerja, saya sebagai salah satu pemimpin juga. Jadi bisa mengendalikan bagaimana sih perusahaan, bagaimana sih organisasi, dan kebetulan juga saya di organisasi di FKPPI, di Pemuda Demokrat, di BMI, di PDI Perjuangan juga sebagai pengurus partai. Ya matang lah saya. Gitu aja Pak. Jadi Om P ini kalau bisa dibilang matang di jalanan, Bos. Ya, bukan bener, matang Iya. di pohon. Bener nggak? Seberapa bener atau salah tuh anggapan itu? Bener banget. Om P ini matang di jalanan nih. Bener banget. Bukan matang di pohon ya. Oke. Coba kasih cerita dikit Om.
sedikit. Saya ini kalau dibilang preman, saya rasa bukan preman ya. Saya Iya, free man. ya, kalau saya dibilang ahli topan, ya bandel saya Pak. Dulu hidup saya cuma 2. Kalau nggak masuk penjara mukulin orang, kalau nggak saya dipukulin orang masuk rumah sakit. Penjara apa rumah sakit? Iya, rumah sakit. Tapi satu yang saya tetap jaga adalah masalah pendidikan. Saya tamat di sekolah tuh saya dalam penjara di Cipinang. Buat saya ini pengalaman hidup saya. Saya dalam Cipinang diminta putusan hakim pada saat itu, apa yang Anda minta sebelum ini saya putuskan? Luluskan saya pendidikan saya dan saya jangan dihambat untuk masalah ujian. Dikasih sama beliau, sama hakimnya, dan saya lulus. Sekolah ujian di penjara. Tapi keluar ujian Iya. ini kayak keluar Balik lagi. Ya nggak apa-apa juga bos, gue bilang di dalam penjara gue orang bandel, tukang berantem, ya nggak. Tapi kalau dan hobinya juga dari dulu pembalap, saya keluarga pembalap semua, dari anak saya 4, 2 laki-laki, perempuan yang perempuan juga pembalap sampai sekarang. Ya lumayan lah, dia bisa dapat duit lah, disponsorin ada salah satu pabrik mobil, dia sebagai slalom test dan touring dan rally. Ya alhamdulillah Pak, emang ya pembalap tuh kan tidak pernah abu-abu Pak. Lu mau juara, lu start dari awal sampai akhir ini yang terbaik gitu loh. Nggak ada KKN, pembalap KKN ditabrak orang. Jadi even kayak Rifat Sungkar atau Sean Gelel gitu, kayak itu memang jago beneran barang itu. Beneran itu Pak, gitu loh. Nah, saya punya anak. Nggak ada privilege kalau kata anak sekarang, Om. Iya, saya punya anak yang WB pembalap tapi nggak terlalu ini sekali ya. Dia di organisasi Bimo pembalap. Anak saya yang Kanya Prasetyo itu anak saya. Oh, Kanya Prasetyo. Iya, anak saya. Terus yang terakhir Putri. Pernah nonton saya. Ya, Putri ini pemain apa? Kuda, sekarang latihan kuda paling beda ini, yang paling bontot ini. Ya, tapi saya syukuri lah, Pak. Iya. Ya, saya dengan istri dan keluarga, alhamdulillah. Iya. Tapi pengalaman jalanan itu yang sedikit banyak membentuk Om P sebagai leader sekarang, Om. Iya. Ya karena di jalanan Nggak bisa ditipu. Orang tuh mau nipu-nipu dia juga pikir-pikir 2 kali bos ya. Iya. Barang ini kan. Iya. Mana gue mau tipu nih bos. Ya, lo belum jadi copet, gue udah jadi garong. Iya. Hal seperti itu pengalaman, tapi kita ambil yang segi positifnya ya. Iya, benar. Bukan di jalanan pun berarti orang itu negatif. Begitu juga sekarang saya sebagai orang tua punya anak perempuan, saya ngelihat anak jangan ganteng-ganteng ntar mereka. Gila. Jadi benar-benar kita lihat lu punya future ke depan. Jadi kalau saya dulu datang ke istri saya, ini, siapa yang percaya saya wah nih ibunya ini waduh ini muka kayak begini tapi alhamdulillah istri saya bahagia. Khawatir bos. Orang tua khawatir. Iya. Om pernah ini terakhir banget nih, gue tahu nih durasi nih. Tapi pernah Om dalam jadi orang politik nih, dengan pengalaman itu penjahat lah, orang anak jalanan lah. Om ini berusaha mau ditipu orang gitu, mau dikerjain lah. Tapi dengan pengalaman non pendidikan formal ini bisa bikin lu selamat. Ya saya bukan masalah mau ditipu nggak ditipu ya. Bukan maksudnya kan dikerjain sama anak buah atau apa. Ini di politik dan DPRD ya. Ya enggak. Saya kalau ditipu paling suka saya. Setelah dia nipu saya tahu, nah dia kan pekiwu sendiri. Itu kepuasan saya loh. Itu ada satu kepuasan di hidup saya. Gue senang ditipu orang. Tapi kalau lu punya masalah itu urusan lu. Itu yang terjadi. Tapi akhirnya apa, orang bisa menghargai, bisa apa, menghormati lah. Karena saya nggak, yang penting saya hidup saya ini clean and clear aja Pak. Nggak mau saya cari neko-neko gitu loh. Itu loh Bos. Jadi obatnya lo nipu gua nggak apa-apa Bos. Next ke depan lu lihat gua pasti lu jalan sendiri, nggak jadi teman gua. Itu lebih sial Bos, jadi teman Om P kan ya. Lu bisa nipu tapi gua bisa gergaji lu juga. Jangan tipu Bos, Bos marah gitu Bos. Om terakhir nih, kalau lihat Pak Anies lagi nonton nih pasti acara kita nanti. Kasih dulu pesan buat kawan nih. Orang tuh banyak yang nggak tahu juga, dipikir gubernur tuh sendiri, enggak, di ketua DPD ini sama nih. Ini di undang-undang otonomi daerah gitu amanahnya. Level di barang Om. Ya ada eksekutif, ada legislatif. Coba kasih pesan sedikit buat kawan. Saya minta, bukan berarti saya mengkritisi saya tidak menghormati atau
Pak Gubernur tidak menghormati kita juga. Tapi kalau dikasih satu masukan, gue nih anak Jakarta, lahir tahun 62, di Jakarta tahun 63. Gue berarti anak Jakarta ngerti satu situasi, kondisi yang mana perlu, yang mana tidak perlu. Jadi kalau dikasih masukan ya diterima lah. Soalnya bukan apa-apa, setelah ngobrol diskusi gini ini, keluar dari ruangan atau keluar dari diskusi, besoknya lupa. Nah itu yang nggak bisa saya. Tolong hargai orang lah, hargailah bahwa pemerintah daerah itu ada gubernur dan ada ketua DPR. Terima kasih. Pras ini Mas Sudi. Sampai jumpa di podcast Total Politik berikutnya. Dah. Dah.